Marain. Ada, Bu. Ilham Bintaro. Irfan Cahaya. Ada, Bu. Jonathan Besan. Rizky Nasir. Rizky Ada, Tahir. Bu. Rizky Wahyu Saputra. Rizky Nasrin. Berarti semua hari ini hadir semua ya? Oke, bagus. Sudah diperhatikan ya. Kecuali kalian ada kepentingan yang penting sekali. Kalau kalian sakit, tolong dikasih tahu wali kelasnya ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kanan kiri kanan kalian. Kalau masih ada sampah, tolong. Itu masih ada internet itu juga bisa. Akan simpan dulu di laci, nanti baru buang di tempat sampah ya. Oke, sudah. Semuanya sudah bersih rapi. Oke, kalau sudah, Ibu Guru minta kalian diskusi mungkin tidak ada yang harus sampai aktivitas apapun. Ya? Nah, diskusi mungkin tidak ada yang melakukan aktivitas apapun, pusatkan perhatian. Ya? Ibu Guru akan gunakan audio motivasi untuk kalian. Sudah? Nah, tidak ada yang cerita ya, semua dengarkan dengan konsentrasi. Oke, sudah siap? Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanya seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan pohon lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk mencoba dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabat. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan audio motivasi. Tentang apa yang sudah kalian dengarkan? Ya, tadi semuanya sudah mendengar, toh? Ya, apa yang kalian dengarkan? Hah? Tentang apa? Ya? Bangkit dari kegagalan, perjuangan, apa lagi? Pantang menyerah. Oke, tadi itu digambarkan ada kisah hidup dua orang tokoh. Tokohnya siapa dan siapa? Tokoh yang kedua siapa? Beethoven. Apa yang diceritakan tentang Thomas Alva Edison? Ya, dia gagal berapa kali? 1999 kali. Kira-kira 1999 kali itu banyak tidak? Tapi kenapa dia tidak menyerah? Dan dia ini menghasilkan suatu karya yang besar sampai gagal seperti itu pun dia belum menyerah. Makanya dia menemukan bola lampu dan ditanggung. Ya. Nah, kemudian apa kisah dari Beethoven? Apa? Beethoven tadi dia sempurna atau tidak? Tidak. Dia punya kekurangan apa? Tapi dia bisa menghasilkan apa? Musiknya yang begitu indah, mengapa orang lain bisa menikmati padahal dia sendiri tidak bisa. Dari kisah itu pelajaran terpenting apa yang bisa diambil?
Pelajaran terpenting apa? Beda bagi dari kegagalan. Betapapun yang tidak sempurna aja bisa menghasilkan karya. Ya. Apalagi kita yang memiliki kesempurnaan. Ya. Jadi tumbuhkan, jadikan keunggulan dirimu. Ya. Jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada, tapi gali potensi. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah kuis ya. Kemarin kuisnya tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan. Jadi materi sebelumnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan masuk di perkalian bilangan. Di SD sudah belajar perkalian? Banyak nggak masalah perkalian dan bilangan? Banyak. Contohnya apa? Buka toko bagaimana? Oh, menghitung modal boleh. Nah, apa lagi? Makan sehari berapa kali? Ada yang makan cuma 2 kali atau sekali? Ada tentunya. Selain itu apa lagi? Perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini kamu punya uang jajan, nanti dikasih uang jajan berapa? 5.000. 5.000 ada kasih berapa lagi? 15.000. Berarti kalau ini 5.000, di sana 15.000. Mana yang banyak? Yang punya Vira ya, atau punya Jonathan 5.000. Berarti Vira punya uang saku berapa kali Jonathan punya? 3 kali. Perkalian dalam apa? Bilangan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru harapkan untuk hari ini kalian ikuti materi dengan baik supaya nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari, ya. Karena matematika itu penting ya. Oke, kalau di SD sudah pernah belajar bilangan bulan belum? Sudah. Perkaliannya sudah? Sudah. Bagus, berarti itu bilang ulang ya. Oke, baik anak-anak, selama 2 jam pelajaran ke depan kita akan belajar perkalian bilangan bulan. Kan kita belajar perkalian dan pembagian ya. Hari kita belajar perkalian dulu. Apa yang mau kita pelajari di perkalian bilangan bulan? Oke, perhatikan yang akan kita pelajari. Yang pertama, satu apa? Operasi perkalian bilangan bulan. Yang kedua, dua itu yang akan kita pelajari, ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana itu perkalian. Sekarang ibu mau tanya. Oke, anak-anak ini dibaca bagaimana? 2 kali 3 udah hasilnya? 2 kali 3? 6. Kalau 3 kali 2? 6. Secara hasil matematika ini adalah sama. Ya. Nah, sekarang yang mau ibu sampaikan bagaimana hubungan antara perkalian dan penjumlahan. Ya. Di SD pernah diajar itu, kalau kita belajar bilangan caca pasti diajar. Hubungan antara penjumlahan dan perkalian ada tidak? Tidak ada. Sekarang kalau bertanya 2 kali 3, kalau kita bawa ke penjumlah ini bisa ditulis 3 tambah 3. Kalau 3 kali 2 berarti ini tadi secara hasil sama ya. Tapi kita bawa ke konsep penjumlahan sama atau tidak? Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang kedua tidak sesuai? Kenapa? Yang benar yang pertama, apa alasannya? Ada bisa? Oke. Ya, perkalian ada dimaknai sebagai penjumlahan berulang. Benar, yang betul adalah yang pertama. Tidak?
Jadi bilangan yang kedua ini dijumlahkan sebanyak bilangan pertama ini. Bukan dari maaf, 3 berarti 3 tambah 3. Ya, bukan 2 tambah 2 tambah 2. Sudah? Ini secara hasil matematika itu sama. Sudah? Tetapi dalam penggunaannya akan berbeda. Sekarang gimana? Siapa yang pernah sakit dan berobat ke dokter atau perawat atau ke puskesmas? Angkat tangan. Ya. Sudah, setelah kalian berobat, kalian ditanya penyakitnya apa, bukan? Setelah itu dokter memberikan apa kalau sudah diketahui penyakitnya? Resep obat. Ketika kalian menerima resep obat, apa yang tertulis di resep itu? Aturan minum. Bagaimana aturan minumnya? Nah, ada apa saja aturan minumnya? Ada 3 kali 1. Ada berapa lagi? 2 kali 1. Ada berapa lagi? 1 kali 1. Masih ada lagi? Berapa? 4 kali 1. Ada yang dapat 4 kali 1? Atau Palai pernah? Sekarang berkali. Kalau 3 kali 1 itu berarti aturan minumnya bagaimana? 3 kali pagi 1, siang 1, malam 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Sudah? Jangan 3 kali 1, nanti kamu minum 1 kali langsung dijangkit ya. Berikutnya kalau 2 kali 1 berarti 1 hari minum berapa kali? 2. Kapan? Malam dan siang. Malam dan siang. Pagi dan 1 tambah 1. Sementara ini hanya 1. Sudah? Nah ini dalam penggunaannya dia bisa paham? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas semuanya? Apa dia menanyakan? Kalau tidak jelas sekarang kita akan lihat ke berikutnya. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kalau di bilangan bulat itu kan pasti ada bulat positif, ada bulat negatif. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perkalian bilangan bulat positif dan bagaimana perkalian bilangan bulat negatif. Setelah perhatikan. Kalau 2 kali 3 itu berapa hasilnya? Negatif 2 kali 3. Negatif 2 kali 3. Ini perkalian bukan penjumlahan. Negatif 6. Kalau 3 kali negatif 2. Negatif 6. Kalau negatif 3 kali negatif 2. Dari 4 ini apa yang bisa kami simpulkan? Kita lihat yang pertama. Pertama itu bilangannya ada positif atau ada negatif atau positif semua? Positif semua. Berarti kalau positif kali positif hasilnya positif. Sudah? Oke. Yang kedua ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Kalau positif kali negatif, negatif. Berikutnya kalau negatif kali positif, negatif. Kalau negatif kali negatif, positif. Sudah bisa? Ingat ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi dalam perkalian bilangan bulat itu sama dengan kalian mengalihkan bilangan cacat. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tanda positif dan negatifnya. Jika dia sama, baik sama-sama positif maupun negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kalau positif dan negatif bilangan dikalikan, maka dia akan menghasilkan negatif. Oke, sudah sampai sini. Sudah bisa dipahami, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, baik. Sekarang kita akan memahami sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang digunakan untuk kalian dalam kelompok nanti digunakan dengan LKB dengan. Ya? Sekarang yang dari 1 mana tangan? Dari 1. Sudah? Yang dari 1 balik ke belakang. Dari 1.
Oke, yang baris ke satu balik ke belakang. Silakan. Ayo bisa balik ke belakang. Balik kursinya ke belakang. Yang di baris 3 juga balik ke belakang. Dalam kelompok, bisa maju mendekat ke arah. Ya, perhatikan. Sekarang ibu guru kasih waktu 2 menit. Di antara berempat ini kalian bagi perannya. Siapa yang mau memimpin jalannya diskusi, siapa yang mau jadi penulisnya, siapa yang mau penyampai materi. Oke, silakan.